Indonesia, negara kepulauan yang masuk dalam Sirkum Pasifik gunung berapi dunia. Terdapat 127 gunung berapi aktif yang ada di negeri ini dan menjadi negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Beberapa letusan gunung berapi di Indonesia pun sempat mengguncang dunia, seperti Gunung Api Purba Toba pada lebih dari 70.000 tahun silam dan Gunung Tambora tahun 1815. Selain ancaman letusan, alam vulkanik pun kerap memberi anugerah tersendiri yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Danau Toba merupakan kaldera gunung berapi purba yang pernah meletus dahsyat pada 70.000 tahun yang lalu. Selain mempunyai keindahan alam yang sangat istimewa, masyarakat di sekitar danau terbesar di Indonesia ini memiliki kearifan lokal yang terus dijaga. Jadi banyak cerita-cerita juga ya, dan kalau untuk cari ikan sendiri nggak terlalu jauh memang dari dataran. Kalau kita bertualang ke daerah Sumatera Utara, pasti destinasi pertama itu adalah Danau Toba. Nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi Danau Toba juga terkenal sampai ke mancanegara. Tapi hari ini saya mau ikut nelayan di sini untuk menangkap ikan, dan juga caranya masih sangat tradisional. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setiap hari nelayan di Danau Toba selalu mencari hasil danau untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Beberapa teknik biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan di danau yang memiliki titik terdalam hingga 500 meter ini. Itu ke sana ya? Ini kita udah sampai di lokasi untuk menangkap ikannya. Jadi kalau di sini kita pakai teknik namanya doton. Doton itu pakai jaring yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan lebarnya 5 sampai 10 meter. Posisi memasang doton atau jaring harus diperhatikan dengan baik, yaitu di pinggiran danau, supaya doton tidak hanya terbawa oleh arus. Ikan di sini unik, selain memang caranya tadi pakai jaring atau disebut doton, ini pada saat mengusir ikannya menuju ke jaring. Kalau di sini disebutnya, nama alatnya ini adalah gobuk, jadi dibuat dari kayu yang bawahnya memang sengaja ada bambunya, supaya nanti ketika kita mukul, ikannya itu akan takut karena mendengar suara dari bambu ini di bawah pas dipukul, jadi dia nyangkut di jaring. Suara gobuk yang keras di permukaan air akan membuat ikan di dalam panik. Memukul gobuk pun harus dimulai dari tengah danau menuju ke arah jaring yang telah terpasang. Wow! Dapat, Pak! Apa ini? Ikan apa ini, Bang? Ikan nila. Hah? Ikan nila. Ikan nila. Ini banyaknya sebenarnya kalau menggunakan teknik jaring ini ikan apa aja yang bisa kita dapat, Bang? Ikan nila, ikan betutu. Ikan nila, ikan mas. betutu, ikan mas. Tuh, banyak ya. Mudah-mudahan dapat semua. Semua, semoga. Mana lagi? Wah, ini ada besar. Ikan nila sebenarnya bukan ikan asli dari Danau Toba. Ikan yang berasal dari Afrika Timur ini tersebar merata dari ujung Pulau Sumatera hingga wilayah Papua. Ya, tarik lagi. Tangkapan berikutnya dapat ini ikan apa, Bang? Betutu. Betutu. Ini kedua setelah nila, dapatnya betutu. Ukurannya besar ya. Tuh lihat. Ini biasa didapat juga atau jarang sekali kita bisa dapetin betutu? Jarang ya? Iya. Berarti saya beruntung. Berarti kita semua hari ini lagi beruntung karena kita mendapatkan ikan betutu. Karena yang saya tahu dia jarang bergerak
Tapi kali ini mungkin karena tadi kita pakai teknik gobuk, jadi dia takut terus tertangkap di dalam jaring. Akhirnya dapat. Tunjukin Bang. Besar sekali ya. Ini lebih Bang, ini lebih dari 1 kilo. Tuh, hampir 2 kilo ini beratnya. Berarti segini ukurannya besar ya? Iya. Besar, kita dapatkan ikan betutunya. Dan kalau dilihat ini dia warnanya cantik sekali. Warna ikannya itu dia ada sedikit corak hitam. Dan juga kalau kita perhatikan lagi bagian matanya, ini dia punya mata yang warnanya merah bata. Dan bentuk badannya jauh lebih kecil dibandingkan kepalanya. Tuh, lihat. Wow. Ikan betutu banyak mendiami perairan tenang di wilayah Asia Tenggara. Ikan satu ini juga terkenal dengan nama ikan malas karena memang jarang bergerak dari sarangnya. Tarik lagi. Wow. Ini ikan yang sama ya, betutu ya. Wah, ini tangkapan berikutnya. Tadi kita dapat ukurannya yang jauh lebih besar. Sekarang ukuran sedang. Nih, tuh. Teknik Doton dengan cara gobuk ini memang sangat efektif untuk mendapatkan ikan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kita sudah mendapatkan beberapa ekor ikan yang cukup besar. Hari ini saya dapat pengalaman yang seru banget sama abang-abang dari pesisir Toba. Dan sekarang saya mau langsung ngolah ikan betutunya ini untuk dijadikan makanan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jajak Magelang! Sudah sama Kak Siska di sini. Sekarang bahan-bahannya juga sudah siap. Ikannya pun udah dibersihkan, tinggal kita potong. Hari ini kita mau membuat olahan namanya sup ikan bujuk atau ikan betutu. Nah, Kak Siska yang lebih tahu gimana caranya. Pertama-tama diapain, Kak? Sebelum memasak ikannya, bumbu-bumbu seperti jahe, kapulaga, bunga lawang harus direbus terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan betutu akan ikut dicampur bersama wortel, kentang, garam, dan bubuk merica. Tapi belum keluar ya. Ambil agak ke dalam gitu. Gini. Iya. Ini kalau misalnya kita masak sup di daerah Jawa, itu biasanya kita tumis dulu sama bawang merah dan bawang putih, tapi beda kalau di tanah Batak. Jadi semua bumbunya itu tanpa bawang dan juga langsung dimasukin campur jadi satu. Iya. Ini aromanya belum keluar sih, cuma kayaknya seger ya Kak. Coba saya mau cicip. Kurang garam sedikit, kurang asin sedikit, sedikit lagi. Memasak sup ikan betutu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 20 menit saja. Hal tersebut dikarenakan tekstur daging ikan betutu yang cukup lunak dan lembut. Supnya sudah jadi, ikannya sangat menggoda. Udah nggak sabar untuk makan karena aromanya ini kuat akan jahenya dan juga ikannya sudah menggoda sekali ya, ukurannya besar. Kayaknya nggak amis ya Kak? Malang. Makan gitu. Ikannya rasanya enak banget, gak ada amis-amisnya sama sekali karena tadi kan udah dicampur sama beberapa bahan dan juga bumbu, dan kuahnya ini yang paling gurih, enak pakai nasi Kak. Nasinya mana? Rasanya enak ya, tabodo.
Itu artinya enak kan? Enak banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Gunung Rinjani, satu di antara jajaran gunung api di Indonesia yang terletak di Lombok. Keberadaan gunung ini turut membentuk pola perilaku masyarakat Lombok. Di balik keberadaan Gunung Rinjani yang masih aktif, sisa vulkaniknya memberikan berkas kesuburan bagi tanah perkebunan di sekitarnya. Salah satunya di Desa Sembalun. Memang kaki gunung Rinjani ini memberikan berkah yang banyak banget manfaatnya buat masyarakat. Ditanami apa aja tumbuh ya. Nih habis panen kol, tapi liputan saya kali ini bukan kita mau ikut panen kol, kita mau ikut panen Asitaba. Kayak apa? Sebentar. Masyarakat di sekitar kaki Gunung Rinjani sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar kehidupan mereka didedikasikan untuk mengelola kebun dengan berbagai macam sayuran. Nah nih, ada beberapa tumbuhan yang bukan asli dari Indonesia tapi berhasil tumbuh dengan baik di sini. Teh Asitaba. Ini juga asli dari Jepang. Nah ini awalnya memang dia prosesnya dari biji Bu ya. Beda dengan teh, kalau teh yang diambil pucuknya, kalau ini diambil utuh-utuh seperti ini. Seperti kangkung. Nah, makanya sebutan nama lainnya tomorrow leaf. Sejarah mencatat, Asitaba merupakan salah satu tanaman obat yang telah dibudidayakan oleh masyarakat di Pulau Hachijo, Jepang berabad-abad lamanya. Selain memiliki siklus pertumbuhan yang cukup cepat, dari proses tanam hingga panen, Asitaba tidak rentan terhadap penyakit. Ini karena getah Asitaba yang antibakteri, sehingga masyarakat mengembangkannya secara organik tanpa pestisida sedikitpun. Tanaman yang masih satu famili dengan wortel ini hanya bisa tumbuh sempurna di daerah beriklim sejuk dengan suhu udara sekitar 12-22 derajat Celcius dan dengan ketinggian berkisar 400 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran tanaman yang disebut dengan seledri Jepang ini tumbuh subur dan sangat cocok dikembangkan di daerah Sembalon. Kalau misalnya dilihat nih, getahnya berwarna kuning. Nah, ini getahnya juga berkhasiat sebagai antibakteri, untuk detox juga. Nah, cara ngambilnya biasanya kalau pagi-pagi ibu-ibu dalam sehari bisa 2 kali ya proses ambil getah. Itu diginiin. Dan ini dikumpulin. Nilai ekonomis Asitaba yang tinggi membuat masyarakat Sambal untuk menanamnya sebagai alternatif di ladang mereka. Ini jadi memang berbeda dengan panen teh biasa. Jadi kalau misalnya teh biasa kita ambil pucuk, kalau teh Asitaba ini kita ambil utuh-utuh dengan batangnya seperti ini. Lalu dipisahkan antara batang dengan daun. Habis ini baru masuk proses pengeringannya. Nah, kalau untuk batangnya ini sendiri memerlukan waktu lebih lama ya Bu ya untuk kering ya. Nah harus dirajang-rajang dulu. Kalau daunnya habis ini masuk greenhouse, kering tinggal tumbuh. Sejak awal diperkenalkan di Indonesia, khususnya di kaki Gunung Rinjani, tanaman yang memiliki nama ilmiah Angelica kiski ini biasa diolah masyarakat menjadi minuman kesehatan dalam bentuk teh. Selain mengikuti permintaan pasar serta kebiasaan orang Jepang dalam mengonsumsi teh, daun Asitaba memiliki klorofil yang tinggi serta serat yang tinggi bagi tubuh. Oh iya Bu. Nah ini proses pengeringannya memang berbeda dengan teh. Kalau teh itu kan dia ada proses pelayuan sampai ngeruntel-ngeruntel gitu. Kalau ini enggak, jadi dia memang dikeringkan utuh-utuh saja seperti ini. Berapa lama paling kuat Bu kalau musim panas Bu? 5 menit. 5 menit aja kuat ya. Masuk greenhouse, buang, terus keluar lagi. Tapi ini, ya alhamdulillah ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya pas musim hujan, memang proses pengeringannya makan waktu lebih lama. Itu bisa sampai 3 harian ya Bu? Iya, 3 hari. Jimmy Ashitaba atau King of Vegetable
menjadi primadona baru bagi petani lokal di kaki Gunung Rinjani. Nah ini, bicara tentang pemanfaatan Asitaba, semuanya ternyata bisa dimanfaatkan. Batang, getah, daun, akar. Nah, ini sampai ke proses akhirnya dia pun bisa dibikin jadi puyer. Karena kandungan Asitabanya ini sendiri memang anti mikroba, jadi bagus sekali untuk detox. Luar biasa. Juga bisa. Diet? Boleh. Boleh tuh Kalau diet. mau diet pakai getah Asitaba, Kayak getah. iya jangan makan dulu. Minum getahnya dulu. Ya, seperti cuci perut lah. Getah itu sendok aja. Apa? Enak rasanya ya, Bu. Saya juga baru ini nih ngerasain teh Asitaba, ternyata enak. Nah, jadi kalau menurut Ibu, minum teh Asitaba ini bagusnya pagi hari sebelum masuk makanan ya. Minum lagi, biar sehat. Nyanyian lantang, raut wajah khas dan noda merah sirih Pinang. Inilah semangat khas Tanah Karo, sebuah negeri di kaki Gunung Sinabung dengan sejuta potensi. Ketulusan suara para mama ini seakan menyambut petualangan saya. Berkumpul di pinggir tambak Belan, kami siap mencari buruan. Ada di Desa Susuk, Tanah Karo. Ikut kegiatan Nurung. Ya dia Durung. Oh ya, Durung. Jadi ini hanya dilakukan 1 tahun sekali buat nyari hasil alam di kawasan kolam atau sungai. Ya ini ikan atau kerang-kerangan tuh kayak gini. Dan karena ini cuma setahun sekali, makanya sekampung ngumpul semua. Durung berasal dari kata nurung yang berarti ikan. Kegiatan durung merupakan salah satu rangkaian perayaan merdam-merdam atau pesta panen masyarakat Karo. Nah, berbeda kecamatan, berbeda juga waktu untuk nurung. Nurung itu dilakukan di sungai, tapi kan sekarang karena kondisi alam berubah ya, pasca erupsi, terus sudah mulai banyak racun, ikan di sungai itu udah nggak sebanyak dulu. Makanya nih, ini keren banget masyarakat Karo, jadi pengen terus jalan tradisi nurung, sungai nggak ada, pindah ke danau. Alat yang digunakan untuk durung sangat beragam, mulai dari tangan kosong hingga jaring aneka ukuran yang disebut tanggok. Siapapun bisa mengambil hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya lihat, durung ini mirip-mirip lubuk larangan atau sasi di timur Indonesia. Jadi lokasi yang untuk durung itu memang tidak boleh diambil, nggak boleh ada perburuan ikan secara besar-besaran sampai hari durung tiba. Kegiatan durung pun penuh keceriaan. Tua muda, lelaki maupun perempuan, semua menyapu tanpa batas. Sayangnya durung semakin sulit ditemukan. Hal ini akibat berubahnya kondisi alam, membuat hasil tangkapan semakin minim. Beruntung di tengah derasnya hujan, semangat masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tigan Reket masih membara. Ini apa, Bi? Bahasa Indonesianya keong mas. Keong mas. Ikannya mana? Ikannya masih di kolam. Durung layaknya kearifan lokal daerah lain, bukan tentang hasil yang banyak dan melimpah. Durung merupakan tempat kebersamaan kerukunan dan saling berbagi kegembiraan. Jadi memang tradisi kayak gini nih yang harus dilestarikan ya, Bi ya. Karena di mana ada durung, di situ ada masyarakat Susuk berkumpul, beramai-ramai, ada silaturahmi, ada semangat, dan ada happy-happy. Tangkoro itu
si kacang kolo.